Kali ini kita akan mereviewkan secara lengkap dan detail eksavator dengan brand SDLG model terbarunya E660H. Ya saudaraku, berjumpa kembali di channel kita Perintis Import Alat Berat. Kali ini kita akan mereviewkan secara lengkap dan detail eksavator dari brand SDLG nih dengan model terbarunya yaitu E660H. Unitnya ada di samping saya ini. Bentuk dari tampilan luarnya yang terbaru seperti ini saudaraku. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya saudaraku untuk like, komen, dan subscribe di 3 akun media sosial dari kita ya. Kalau bisa semuanya di follow ya saudaraku. Kita akun media sosial nggak ada ruginya, nggak ada salahnya untuk memfollow akun media sosial dari kita. Insya Allah pokoknya tambah temen, tambah saudara, tambah rezeki ini kayak gitu ya saudaraku. Jangan lupa pokoknya di subscribe juga untuk channel YouTube kita untuk menambah semangat saya dan tim untuk take video terus terkait dengan mini excavator, review mini excavator, ataupun besok nanti akan ada review juga terkait dengan excavator yang middle, yang terus kemudian yang besar, yang 20 ton, 30 ton, insya Allah lah. Moga-moga semuanya berjalan dengan lancar. Ini mini excavator dulu yang kita lengkapi terus ya. Ini tadi sekitar jam 6 pagi ya, suasana pagi hari di gudang kita yang terbaru di Tangerang, Perintis Import Alat Berat. Gudangnya seperti ini, lihatkan dulu ya saudaraku. Nah ini gudang, tampilan fasad depannya untuk gudang kita Perintis Import Alat Berat seperti ini ya. Masih tahapan finishing sih, belum selesai. Ini juga masih berantakan semuanya lah. Besok kalau udah selesai semua, clear semua, insya Allah jadi yang terbaik, tampilannya mantap untuk take video, jadi enak gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke materinya. Kita akan membahas SDLG model terbaru dengan tipe E660H. Tipe sebelumnya yang keluar di ATPM resmi Indonesia setahu saya ya. Saya sebetulnya sih nggak begitu mendalami SDLG, tapi ya saya cuma cari informasi aja. Monitor saya ini kalau ada kekeliruan atau kesalahan kasih info aja ya, disclaimer on ya saudaraku. Untuk serinya yang ini yang ada di ATPM resmi itu ada E660FL. Bentuknya kurang lebih hampir seperti ini untuk bentuk bodinya, tapi yang bentuk lamanya akan saya perlihatkan, contohnya seperti ini. Nah, sedangkan untuk bodi yang baru dari samping sebelah sini, berarti kalau bridge di sini berarti kan sebelah kanan bodi kayak gini saudaraku. Bentuk terbarunya, boom arm, bucketnya seperti ini. Ada silinder arm, bucket, boomnya. Tampilan dari bodi yang sebelahnya lagi, berarti bodi sebelah kirinya tampilannya seperti ini ya saudaraku. Tampilan sebelah kirinya, ada pegangannya. Ini banyak sekali sekarang yang model terbaru pegangannya ini warnanya berbeda, brand-brand yang lain pokoknya beda gitu, biar unik kayak gini. Yang sebelumnya nggak kayak gini sih. Sekarang banyak sekali yang udah gagangnya tuh udah warnanya beda gitu. Tampilan sampingnya seperti ini saudaraku, cakep sih, hampir menyerupai model yang lama, tapi ada sedikit perbedaan aja. Excavator ini memiliki berat operasional di 6.050 kg. Itu kalau saya membandingkan dengan model yang lama itu lebihnya kurang lebih sama saudaraku. Berarti kan tergolong berat di kelasnya gitu. Biasanya kalau yang 6 ton seperti ini beratnya itu hanya ada di 5.750, ada yang 5.800, ada yang 5.900. Tapi kalau ini kan 6.000 lebih, malah lebih sedikit, lebih oke lah beratnya. Kalau beratnya lebih oke kan berarti buat bekerja itu lebih enak, lebih mantap gitu. Kemudian untuk engine dari excavator ini dilengkapi oleh engine dari Jepang, Yanmar, 4TNV 94L itu dengan 4 silinder dan menghasilkan tenaga 35,9 kW.
mantap tenaganya saudaraku. Ya, kali ini kita lanjut lagi di sisi baketnya saudaraku. Untuk informasi dari pabrikannya, baket terbaru dari brand SDLG, model terbarunya E660H. Ukuran baketnya ada di 0,21 meter kubik nih, sesuai dengan yang disampaikan oleh pabrik ya. Saya cuma hanya meneruskan saja seperti itu. Untuk ukurannya, lebarnya ini ada di lebar baketnya di 70 cm, dilengkapi oleh 1 2 3 4 5 kuku baketnya. Yang kuku baket originalnya seperti ini, ada tulisan SDLG nya, side cutnya cakep. Untuk kekuatan baketnya lebih bagus daripada brand yang paling terakhir kemarin saya review. Brand apa itu? Ya silahkan, kalau yang memperhatikan follower kita pasti mengerti lah, tahu sebelum SDLG ini saya mereview eskavator apa. Yang brand sebelumnya itu tipis saudara, ini lebih cakep. Brand sebelumnya yang saya review itu customer mengeluhkan di baketnya itu enggak, kurang tebel, semuanya itu baketnya peok-peok semua. Beliau beli lagi ekskavator brand itu, langsung dipasang pelindung baketnya. Memang baketnya nggak begitu bagus untuk brand yang kemarin baru aja saya review sebelum SDLG lah. Saya nggak perlu menyebutkan brandnya karena nanti dikiranya saya menjelek-jelekan brand orang lain. Enggak, semuanya oke, tapi kualitasnya sana untuk baketnya kurang begitu bagus. Kalau ini baketnya mantep, bagus ini kualitasnya. Itu ya saudaraku. Oke, untuk ini link H-nya seperti ini bentuknya, silinder baketnya, terus sudah dilengkapi oleh line breaker. Line breaker ini aslinya dari pabrikannya nggak ada saudaraku, tapi untuk semua ekskavator yang kita beli semuanya wajib saya langsung tambahin line breaker, karena line breaker di Indonesia kan dibutuhkan. Kalau nggak ada line breakernya, penjualannya juga nggak begitu bagus, harganya lebih murah. Dan pemasangan line breaker di Indonesia juga sangat-sangat mahal saudara. Mending saya ambil langsung dari luar negeri, langsung dipasangkan. Ini line breakernya, dapat free line breaker, hostnya seperti ini, hostnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Josephien dari Pontianak. Terima kasih banyak, beliau datang ke sini, pilih-pilih unit, cek unit. Ada brand-brand lain di sini, saya itu statusnya netral saudaraku. Benar, saya statusnya netral. Beliau datang ke sini kemarin mencari ekskavator baru. Saya ada beberapa brand ekskavator di sini yang baru-baru, brand-brand yang lain lah selain ini. Beliau mencoba sendiri dan harganya ini, sedikit informasi lagi, harganya ini kulaknya itu lebih mahal daripada brand lain. Kenapa saya nggak pernah ngambil? Ini adalah pertama kali ya, saya jelaskan. Ini adalah pertama kali saya ambil ekskavator dari brand SDLG. Ada 2 ekskavator SDLG yang saya ambil. Ini ada satu lagi, ini sampingnya perlihatkan E675H. Ada sedikit lecet lah, mohon maaf. Itu lecet pada saat keluar dari kontainer ya, tapi nanti akan kita muluskan lagi. Itu pertama kali ini saya ngambil ekskavator SDLG dari kelas 6 ton dan 7,5 ton. Ini perdana saya ambil nggak tanpa ada request atau pesanan dari orang lain, karena kulaknya itu lebih mahal, jauh lebih mahal daripada brand lain. Sedangkan di Indonesia kan orangnya nyarinya itu yang murah, bisa pakai buat kerja dan udah oke ya. Yang brand lain juga oke, tapi harga itu bawa kualitas saudara. Ekskavator ketika dijual lebih mahal itu pasti ada kelebihannya dibandingkan yang lain. Ekskavator lain kebanyakan engine-nya sudah enggak engine Yanmar, ada engine merek lain. Engine Yanmar itu menurut saya lebih oke. Engine Yanmar lebih mahal daripada engine yang brand lain sekarang banyak gunakan tuh. Engine apa? Nah itu dia, itu lebih murah engine-nya daripada Yanmar. Yanmar lebih mahal harga engine-nya. Sebetulnya ada lagi yang lebih mahal, brand yang lebih mahal, brand Jepang juga. Yang termahal menurut saya, sepengetahuan saya, itu adalah brand Isuzu. Lebih top, tapi lebih mahal juga harganya. Tapi karena lebih mahal, sekarang udah sangat-sangat jarang untuk ekskavator yang menjual engine Isuzu. Sangat-sangat jarang, dan ya karena perang dagang ya saudaraku. Dari semua brand ekskavator lagi perang dagang, banyak sekali yang goyah gimana caranya menghasilkan ekskavator harga murah meriah dan banyak diminati. Ya, ini salah satu yang masih mempertahankan engine
engine Jepang. Brand-brand lain tuh sekarang kebanyakan sudah banyak yang menggunakan engine dari China, engine Weichai. Kalau dari saya pribadi, Weichai juga bagus, saudaraku. Saya tidak pernah menilai Weichai itu jelek, enggak. Pokoknya kalau baru tuh bagus gitu, kalau baru bagus. Tapi nanti kalau udah usia 6 tahun, 7 tahun, udah waktunya turun engine, nah itu perlu dipikirkan lagi. Spare partnya Weichai di Indonesia sudah banyak enggak? Sudah banyak sekali apa tidak? Nah, itu perlu dipikirkan. Kalau saya sih jualan spare part, saya kan jualan spare part juga, saudaraku. Saya jualan spare part, jadi untuk Weichai engine kayak Weichai gitu nggak ada masalah. Saya juga ada kok spare partnya, dijual banyak kok. Tapi kan pemikiran di Indonesia kan berpikirnya udah takut INA, takut ABC lah gitulah, spare partnya nggak ada gitu. Kalau saya pribadi aman pokoknya, mau spare part apapun, mau dari Jepang, dari Korea, dari Cina, kita jualan spare part jadi aman. Mau saya nggak ada, saya carikan ke teman-teman yang jualan. Teman-teman nggak ada, saya langsung imporkan dari luar negeri. Paling kalau via FedEx yang cepat via udara gitu, paling 1 minggu lah udah sampai spare partnya ke Indonesia. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Josevien dari Pontianak untuk pembelian excavator SDLG-nya. Beliau datang ke sini, cek unit, pilih unit. Harga excavator SDLG-nya ini lebih mahal daripada brand lain, tapi beliau memilih excavator SDLG. Artinya apa? Lebih bagus, ada kelebihannya pasti. Harga bawa kualitas, itu pasti, saudaraku. Saya selalu menyampaikan di konten-konten saya itu, pokoknya harga itu bawa kualitas. Ada brand lain yang harganya lebih murah, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu bisa dimaklumi atau tidak terlihat atau gimana, itu kan tergantung sama pandangan masing-masing. Ini ada kelebihannya apa? Salah satu yang saya kasih informasi ke saudaraku ini adalah powernya sangat bagus. Customer saya yang sudah saya review tadi malam, saya telepon semua customer yang memiliki excavator SDLG. Kelebihan kekurangannya juga disampaikan gini. Salah satu kelebihan yang disampaikan adalah powernya sangat bagus. Powernya sangat dapat. Berarti power itu kombinasi antara kontrol palep, pompa, engine. Tiga ini kalau dapat semua itu menghasilkan tenaga yang bagus. Ini powernya sangat top. Dari salah satu customer saya yang saya mintain keterangan, mungkin saudara kalau kenal, beliau adalah Pak Wayan di Lampung, domisilinya di Lampung, asli Bali ya kalau nggak salah beliau. Tapi dari kecil kalau nggak salah udah di Lampung kalau nggak salah. Nah itu dia semalam telepon sama saya memberikan informasi, salah satunya yang bagus adalah powernya sangat bagus. Beliau juga punya excavator, sebelumnya ada excavator brand-brand lain lah. Dia sampaikan beliau juga membeli excavator brand lain juga dari saya mencoba, tapi beliau nyampaikan SDLG jauh lebih begini. Di wilayah Lampung SDLG sangat banyak diminati, saudaraku. Beliau menyampaikan SDLG powernya lebih mantap, powernya dapat banget. Hanya kekurangannya satu, saking powernya bagus, saking bagusnya power itu bodinya itu keangkat terus, ketarik terus. Coba beratnya ditambahkan lagi, mungkin beratnya 7 ton itu malah mantep, malah enak. Powernya itu hampir sama persis seperti 7 ton lah. Gerakannya enak banget. Beliau beli di saya itu excavator brand lain kelas 7,5 ton. Powernya dengan yang kelas 6 ton SDLG ini sama. Malah kadang dia merasain malah mending yang ini, mending yang SDLG-nya. Powernya bagus. Dan saya juga ngetes ya, wah powernya enak banget, enak, sip gitu. Tampilan luarnya untuk bagian trek ya. Trek ini dilengkapi oleh trek dengan lebarnya aslinya 40, tapi ini real saya ukur nih 38 lebih sedikit. Kalau di datanya 40 cm. Itu untuk lebar dari trek dari kiri ke kanan. Lebar trek dari kiri ke kanan tuh ada di 90 cm. Kemudian untuk panjang trek dari depan ke belakang ada di 2,45 meter. Sebetulnya dari data pabrikan tuh ada, tapi kadang itu data pabrikannya itu nggak sama di realitanya. Contohnya tadi ya, tapak solnya dari pabrikannya 40 cm, tapi ini 38 lebih sedikit. Nah gitu, kita langsung ukur aja saudaraku. Tambah lagi, kalau sampai depan lagi, sampai blit depan, ini panjangnya ada dari trek belakang ya, ada di 2,95 meter.
hampir 3 meter saudaraku, hampir 3 meter. Untuk blade-nya dari kiri ke kanan lebarnya ada di 1,94 meter lah, 1,94 meter, hampir 2 meter. Ini ukuran realnya saudaraku ya. Kalau di pabrik yang data dari pabrikannya nggak perlu kita sampaikan lah, ini kita ukur realnya aja. Kemudian untuk tinggi blade-nya ini ada di 34 cm tinggi blade-nya. Untuk lebar bodi belakang ini baru aja saya ukur, ukurannya ada di 1,90 cm. Kemudian untuk ground clearance-nya dari tanah ke counterweight-nya itu ada di 70 cm lah, 72 ini. Aslinya 72. Ground clearance-nya. Kemudian untuk bawah sasis sana kurang lebihnya ada di 40 cm saudaraku, bawah sasis itu. Kemudian kita ukur lagi untuk ketinggian dari trek atas ke bawah ada di 60 cm saudaraku, ada di 60 cm. Oke, baik saudaraku, untuk panjang boom dari ekskavator SDLG E660H ini adalah di 3030 mm. Kemudian untuk panjang armnya, lengannya itu ada di 1540. Kemudian untuk radius putar ekor itu ada di 1670. Kemudian untuk jarak sumbu rodanya itu ada di 1990 saudaraku. Kemudian untuk kecepatan putaran swingnya itu ada di 11,5. Itu kecepatannya sangat cepat ya saudaraku. Dibandingkan dengan brand lain ada yang lebih rendah, banyak yang lebih rendah daripada ini 11,5 itu udah cepat untuk di kelasnya. Kemudian untuk kecepatan maksimum speed di mode kelincinya itu ada di 4,8 km per jam. Kemudian untuk mode kura-kuranya itu ada di 2,4 km per jam. Ini normalnya sih untuk kelas 6 ton memang seperti ini untuk kecepatannya. Radius penggalian maksimumnya itu ada di 6125 mm. Kemudian untuk kedalaman penggalian maksimumnya itu ada di 3760. Cakep lah ya, normalnya untuk kelas 6 ton seperti itu. Kemudian untuk tinggi penggalian maksimum ada di 5915 mm. Kemudian untuk tinggi bongkar maksimumnya ada di 4220 mm. Ya saudaraku, untuk volume pengisian bahan bakar ekskavator SDLG ini ada di 135 liter tangkinya. Volume tangkinya itu lumayan besar loh saudaraku. Kemarin ada yang 110, 120. Ini gede ini. Hitungannya gede untuk kelas 6 ton, 135 liter itu berarti kapasitasnya tinggi, durasi untuk bekerjanya bisa lebih lama. Itu mantap saudaraku. Kemudian untuk oli hidrolisnya, informasi dari pabrikannya, kapasitas tangkinya itu total kalau kita ganti oli hidrolis ada di 100 liter saudara. Mantap. Kemudian tampilan ini ya, tampilannya agak beda daripada brand-brand yang lain, bentuknya unik, lucu. Brand lain kayak gitu soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Ekskavator ini dilengkapi oleh lampu dari SDLG sendiri. Bentuk lampunya seperti ini. Ada total 1, 2, 3. Ada 3. Ada tulisan SDLG. Ya, cakep. Terus wipernya ini bentuknya beda, sedikit beda daripada brand lain. Motornya karena ada di posisinya di pojok sini. Biasanya kan ini posisinya di sini. Posisinya berhentinya di sini. Kalau ini unik, posisinya ada di atas wipernya. Cakep lah. Bentuk tampilan belakangnya, bodinya kita perjelas lagi ya. Bentuk bodinya belakang itu seperti ini saudaraku. Hampir kurang lebihnya sama lah dengan model yang sebelumnya. Cuma ini agak berbeda kayaknya. Nah, ini saya ada model yang sebelumnya itu, yang model lama. SDLG-nya itu model belakangnya tuh diperlihatkan sedikit. Nah, ini adalah bodi belakang yang satunya, yang model yang lama, hampir kurang lebih sama lah, tapi lebih cakep yang baru. Saudaraku pengen tahu ini ada apa ini di sini? Daripada penasaran saudaraku, ini saya kasih informasi sedikit. Ini adalah salah satu bonus dari kita Perintis Import Alat Berat, kita berikan kamera belakang.
Kamera belakangnya harganya juga lumayan mahal saudaraku, tapi kita berikan kamera yang kualitasnya bagus untuk melihat belakang lah, spion belakangnya cakep, keren. Nih bonusnya untuk saudaraku yang membeli excavator di Kita Perintis Import Alat Berat dapat kayak ini. Ada monitornya juga di dalamnya, di dalam cabin. Cakep ya, mantap. Untuk final tripnya, oli final tripnya kapasitasnya ada di kurang lebih ya 1,2 1,5 liter lah per sisinya saudaraku, oli final tripnya. Kemudian untuk dari segi undercarriage-nya ya saudaraku, bearing swingnya seperti itu bentuknya, bearing swing excavator SDLG. Kemudian untuk tracknya ini dilengkapi oleh totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 roller bagian bawah, kemudian bagian atasnya ada satu roller. Ya saudaraku, saya rasa cukup untuk tampilan luar dari excavator SDLG ini E660H. Kali ini kita langsung lanjut ke bagian masuk dalam sesi engine. Ya, kita perlihatkan engine terbaru dari seri E660H SDLG. Seperti yang saya sampaikan ya saudaraku, bentuk engine-nya seperti ini, dilengkapi oleh engine Yanmar dengan seri 4TNV94L, 4 silinder, kemudian dapat menghasilkan tenaga di 35,9 kW, masih Bosch Pump seperti ini Bosch Pumpnya. Terus ini udah menggunakan gubernur elektrik untuk gasnya seperti ini, udah elektrik semua rata-rata kayak gini ya. Seperti brand-brand yang lain yang masih menggunakan engine Yanmar, semuanya sama bentuknya seperti ini, ada elektriknya seperti ini gitu. Terus kita perlihatkan ini untuk filternya dari satu, solar, oli, terus kemudian juga ada rakor, rakornya 2 saudaraku, rakornya ada 2. Ini tuh hanya pemisah air saja, water separator pemisah air. Kalau yang satunya ini ada filternya, pemisah air juga, tapi ini ada filternya 2 kali penyaringan, karena ini kan sistemnya sistem otomatis lah. Untuk gubernurnya sudah otomatis, jadi filternya itu kalau bisa dibuat, kalau bisa 3-4 sekalian. Kalau saudaraku mau nambah silakan, biar lebih bersih lah, soalnya kan di solar di Indonesia ya begitulah, apalagi yang solar dari saudaraku yang beli di tempat yang nggak jelas. Sekali lagi untuk kaitan solar saudaraku, hati-hati ya dalam membeli solar, pastikan membeli di orang yang tepat. Kalau dari perseorangan, tapi kalau bisa saran saya tetap ambil saja di SPBU atau Pertamina gitu, itu lebih aman, lebih safety. Kalau kita beli dari orang-orang nggak jelas itu hati-hatilah, kadang dioplos-oplos banyak oplosannya, kita nggak tahu oplosannya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Untuk engine-nya seperti ini saudaraku, filter-filternya tadi udah kita sampaikan. Oke saudaraku, untuk engine Yanmar ini memiliki jenis inline berpendingin air dengan 4 langkah. Kemudian untuk emisinya ini engine Yanmar ini sudah masuk dalam kategori emisi dengan ID 20891 2014, itu udah masuk Euro 4 lah, udah emisinya udah sip lah, udah masuk dalam standar Euro 4. Kemudian untuk sedikit informasi untuk konsumsi solar excavator ini rata-rata masih di normalnya kelas 6 ton ya saudaraku. Saya nggak bilang ini irit atau ini boros, enggak, normalnya kelas 6 ton. Informasi yang saya dapatkan dari customer saya, kalau standar itu ada di kegiatan standar per jamnya itu ada di 4 sampai 4,5 lah per jam, 4,5 liter per jam atau 4 liter per jam gitu standar normalnya gitu saudaraku. Terus kemudian untuk AC-nya ada di sini, AC. Terus kemudian apalagi yang saya jelaskan di sini, ini ada rotaknya. Saya rasa cukup ya saudaraku untuk engine-nya seperti itu. Engine-nya pada umumnya engine Yanmar, nggak ada yang unik-unik apa gimana, enggak. Mufflernya knalpotnya seperti ini bentuknya. Kemudian sedikit yang agak berbeda, ada filter udaranya di sini posisinya. Ini filter udara posisi sama seperti brand yang sebelumnya saya review. Brand sebelumnya itu brand apa? Nah, posisi filter udaranya ada di sini. Sama persis, kebanyakan di atasnya engine.
Nah ini di sini. Kalau saya pribadi nggak senang posisi di sini karena ruang untuk melihat pompanya itu lebih kesulitan. Pompanya ketutup gitu. Pompanya itu ada di situ. Oke. Ya saudaraku, untuk sesi pompanya ini agak kesulitan ambil shoot pompanya karena posisinya ketutup oleh filter udara, jadi ruangnya sangat minim. Pompanya seperti ini saudaraku. Untuk dari segi bentuk ya saudaraku, dari segi bentuk ini secara kasat mata saya melihat kurang lebihnya sama dengan brand yang terkenal dari Cina, brand terkenal dan populer dari Cina, kurang lebihnya hampir sama. Ini pompanya pompa Kawasaki saudaraku, informasi yang saya dapatkan. Kemudian bentuknya seperti ini, intake-nya ada di bawah, intake ya, dengan selangnya kurang lebih 2 in ya, itu yang di bawah itu. Terus ada return sisa pressure-nya untuk kembali ke tangki, terus ada selang hose lagi. Yang satunya output juga ada yang selang 1 in lah kalau outputnya itu, yang mengarah ke kontrol valve. Kemudian ada LS-nya yang kecil itu ada di belakang. Kemudian ada juga, karena agak sulit untuk di shooting ya, kita jelaskan lagi. Untuk yang di sini ini hose return-nya ya, hose return outputnya. Terus LS-nya ada di belakang sini. Terus kemudian ada juga untuk port adjust, ada port adjust-nya di dekatnya LS sana, pojok sana ya, ada port 1, 2, 3. Itu untuk ada juga untuk sinkronisasi antara pressure sama flow. Sedikit informasi saudaraku, ini tadi kan sedang membahas terkait dengan pressure, adjust pressure, flow itu. Sedikit informasi, disarankan untuk yang menyetel, kalau yang nyetel kayak gini itu jangan orang yang asal-asalan, yang jangan sampai memakai mekanik yang levelnya masih rendah atau mekanik yang mekanikan. Harus yang mekanik yang bagus karena sangat berbahaya. Harus menggunakan alat pressure gauge itu harus menggunakan kayak gitu. Jangan asal-asalan menggunakan feeling aja, itu jangan, saran saya. Dan harus didampingi oleh yang top ya, yang mekanik pun mekanik yang senior yang bagus gitu. Jangan asal. Saya pernah kejadian soalnya saudaraku. Dulu banget tuh. Ini terkait dengan ada transaksi pembelian eksavator. Eksavator ini pada saat itu kondisinya kita kan nyetelin pressure dan lain-lain, itu posisi yang aman saudaraku, posisi aman. Apalagi yang dibeli itu adalah eksavator unit tua itu. Saya sama mekanik saya itu menyetel itu dengan posisi aman, tidak membuat berat di pompa ataupun engine. Jadi pada saat itu kita aman. Tapi ada mediator datang, dia bawa mekanik juga, disetel sendiri. Mediator ini menjualkan eksavator saya ke orang, dia ngetes, katanya gerakannya kurang banter, kurang cepet, kurang enak gitu. Nah, disetel sendiri sama mekanik dari luar itu, dari mediatornya itu, sebelum customernya datang. Disetel sendiri, yo jadi kenceng, kecepatannya kenceng, powernya jadi tinggi. Tapi saudaraku, udah itu kan udah, terus udah dites sama customer yang beli, bayarnya dites enak banget, terus bawa pulang, udah deal lah, udah oke lah. Itu kalau nggak salah itu mediatornya agak nakal. Mediator cuma ibaratnya modal abab sama paket data aja minta untungnya waktu itu berapa ya, 40 juta apa berapa, 40 juta lah, mahal pokoknya. Saya kan jualnya murah. Saya cuma ya terserah lah, saya sembunyi, nggak mau ngobrol sama customernya juga. Ingat banget saya itu, customer saya dari Jawa Timur itu, beliau ya dimainkan sama mediator itu. Terus dimainin pressure-nya, asal ditinggiin, asal di swing flow-nya ditinggikan, pressure-nya ditinggikan. Pengetesan enak, tapi pemakaian enggak sampai 1 bulan pompanya rontok saudara. Yang dapat dampaknya apa? Saya. Tapi saya jelaskan, Pak mohon izin, pada saat sebelum Bapak pengetesan itu, mediator Bapak sama mekanik yang termasuk mekaniknya juga termasuk mediator itu dapat untung juga. Itu disetel. Karena setelan kayak gitu saya udah nggak mau garansi. Setelan kayak gitu ya memang cepet, memang bagus, kecepatannya bagus, powernya bagus, tapi kan dia nggak memikir dampak belakangnya. Kalau ambrol nggak kuat pompa engine-nya ya rusak semua. Dan ternyata benar, eksavator tua kok dikasih power sebesar itu, dikasih kecepatan sebesar itu, kan nggak sampai 1 bulan rontok pompanya saudara. Ganti pompa langsung, turun pompa semuanya. Itu eksavator dari brand yang terkenal dari Jepang. Eksavator apa itu ya itu saudara. Jadinya aslinya unit udah tua itu. Kalau di Indonesia kan orangnya tanya
Ekskavatornya tahun berapa? Tahun 2020, 2021 tahun masuk Indonesianya, bukan tahun asli rakitannya. Tahun asli rakitannya cuma 2000-an. 2003, 2004, 2005 gitu. Nggak tahu, nggak perlu saya sebutkan lah mereknya. Itu pengalaman saya pribadi, saudaraku. Jadi kalau ada customer, jadi kalau saudaraku mau menyetel pressure, pastikan betul mekanik Bapak itu mekanik yang profesional, jangan mekanik yang asal-asalan. Terus menggunakan alat dari pressure gauge. Informasi lagi, kalau ditanya ini mereknya merek apa, ya intinya Kawasaki lah gitu. Saya melihat nih nggak ada plate-nya tulisannya apa, rekrot atau apa, nggak ada. Di informasi rekrot itu pabrikannya ada juga di Cina. Seperti ibaratnya mobil Honda itu, mobil Honda kan aslinya Jepang. Nah itu dirakit dibuat di Indonesia. Nah seperti itu. Rekrutnya ekskavator brand Cina itu banyak sekali yang dari Cina, tapi ya hasilnya sudah bagus, sudah top lah. Tapi lebih bagus yang rekrut asli bawaan dari rekrutnya sendiri, pabrikannya, asli pabrikannya itu. Seperti brand yang nomor satunya ekskavator, dan dengan harga yang sangat mahal itu asli pompanya adalah rekrut asli, bukan rekrut dari pabrikan Cina. Itu mantap, tapi harganya 3 kali lipat pompa dari rekrut Cina. Mahal, tapi hasilnya yang dikeluarkan lebih mantap. Harga jualnya ekskavatornya juga mahal sekali. Tidak begitu populer di Indonesia, tapi ya harga bawah kualitas ya. Itu 2 kali lipatnya. Kalau ekskavator ini beli 2, sana dapat 1. Ekskavator apa itu, brand apa itu, silakan saudaraku pikirkan sendiri. Saya tidak mau membahas brand lain lah. Oh ya, ini ada sedikit, saya hampir kelupaan, ada yang warnanya biru ini untuk filter pilot handle dari situ. Oke, saya rasa cukup untuk engine sama pompa. Kita lanjut di sisi sebelah sini. Sisi sebelah sininya seperti ini, saudaraku. Sisi sebelah kanan dari engine ada AC, ada radiator, oil cooler. Terus ini di bawahnya ini ada keran-keran radiator. Ini hose-hostnya, oil coolernya. Udah cuma seperti ini aja. Nggak ada yang, biasanya ada aki tapi sini nggak ada. Akinya tempatnya bukan di sini. Oke. Terus ya kita perlihatkan sisi yang sebelah sininya, ini ada sedikit side, sedikit bagian lah di sini. Biasanya di ekskavator yang lain nggak ada nih. Ini untuk radiator. Untuk radiatornya, pengecekan oli hidrolisnya ada di sini. Ini hose untuk tangki oli hidrolisnya. Terus ini ada tempat untuk nyimpen alat-alat di sini. Bisa. Mantap. Baik saudaraku, kali ini kita masuk, posisinya ada di depan samping kabin persis. Biasanya di sini tuh ada kontrol palep dan lain-lain. Ini nggak ada kontrol palepnya. Setelah saya cari-cari, kontrol palepnya ada di bawah kabin sana. Tidak terlihat saudaraku kontrol palepnya. Kita nggak bisa menjelaskan secara detail kaitan dengan kontrol palep. Ini akinya ada di sini, yang biasanya ada di samping engine. Ini enggak, akinya ditaruh di sini. Aki tunggal saudaraku. Aki tunggal, ini ada untuk matiin kalau nggak dipakai lama, matiin. Terus ini untuk wipernya, air wiper. Elektrikalnya di sini. Ini ada elektrikalnya di sini, elektriknya. Kemudian motor swingnya terlihat. Motor swing dari brand SDLG sendiri, saudaraku, motor swingnya terlihat seperti itu. Kemudian itu ada akumulator, nitrogen untuk peredam kejut ya saudaraku, yang kayak tangki nitro dulu. Terus ada solenoid, itu biasanya solenoid lock handle sama kura-kura kelinci. Memasukkan oli ya, oli motor swing. Di pengecekan olinya ada di sebelahnya nih, status oli motor swingnya. Jangan lupa diganti kalau udah waktunya ganti saudaraku. Untuk kontrol palepnya nggak kelihatan di sana. Saya udah nyari di bawah sana, sama seperti ekskavator beberapa brand yang lain lah, tapi nggak banyak yang model seperti ini. Kalau saya lebih senang di sini terlihat, jadi kalau ada trouble, ada apa, itu lebih gampang bongkarnya, gampang perbaikan repairnya. Ini malah ditaruh di bawah kabin, ya udah. Baik saudaraku, dari sisi luarnya saya rasa cukup ya saudaraku. Udah kita jelaskan semua, tampilan-tampilan juga sudah kita perlihatkan. Ini dari bawaan pabriknya nggak dapat spion, ya sudah, nggak apa-apa, sedikit informasi.
Kalau mau beli spion juga kita ada, di toko spare part kita ada spionnya. Sekarang kita masuk dalam sesi interior dalamnya, sesi yang dimana ditunggu oleh para operator dan owner. Pengen tahu lah dalaman interior cabinnya seperti apa yang model terbaru SDLG E660H. Yuk. Ya saudaraku, untuk tampilan dalam interiornya seperti ini ya saudaraku. Handle-handlenya seperti ini, armrestnya, joknya, kursinya cakep, kemudian handle locknya seperti ini, masih model-model yang lama. Oke lah, tidak masalah. Tampilannya sama atau beda dengan model yang lama? Saya jawab beda. Interiornya beda. Ini monitornya sudah beda, terus kisi-kisinya AC-nya juga beda, terus tombol-tombolnya itu di sana samping jok itu beda. Ya saudaraku, untuk tampilan monitornya seperti ini ya saudaraku. Monitor terbarunya ini seperti touchscreen, tapi saya pencet tapi nggak touchscreen saudaraku, menggunakan ini. Ini bahasanya masih bahasa Cina nih. Gerakin ini saya pencet nih, belum touchscreen. Saya kira pertamanya touchscreen saudaraku, ternyata belum. Gerakannya masih menggunakan gerakan ini. Coba kita rubah bahasanya. Kita rubah ke bahasa Inggris. Oke. Masuk. Dari menunya ini ada menu apa aja ya? Menunya ini ada dari atas sendiri ya, kita perlihatkan menunya. Engine, hydraulic system, electric system, machine information, service, setting, air condition, radio, GPS. Menu-menunya itu seperti itu saudaraku. Kita lihat engine-nya ya. Oil pressure, engine speed, RPM-nya terlihat, hydraulic system terlihat, ada LS pressure-nya terlihat, pump current-nya terlihat, terus temperaturnya juga terlihat ini saudaraku. Electric system-nya, voltage, full water separator, auto idle. Ya, excavator ini sudah menggunakan auto idle ya saudaraku. Sudah ada auto idle-nya untuk menghemat bahan bakar. Prinsip lah, kalau nggak pakai lama langsung tahu-tahu low sendiri gitu, pakai gerak sedikit langsung naik sendiri otomatisnya. Lumayan lengkap nih menunya. Jangan pelajari sendiri saudaraku, ini banyak sekali pilihan-pilihannya. Oke lah, cakep. Tampilan luarnya ini ada speedo kapasitas solar, terus ini temperaturnya, ada sinyal-sinyal juga, sinyal GPS biasanya. Berapa jam sudah kerja? Ini 4 jam kerja, panas-panasi aja lah gitu. Oke, cakep. Untuk kisi-kisinya saudaraku, kisi-kisinya ada satu, bentuknya beda ya. Ini bentuk model terbarunya seperti ini. Kisi-kisinya ada satu di sini, cakep loh. Ini 1, 2, 3 di bawah, ada 3 di sini. Terus di belakang ini ada, totalnya ada berapa ya? Di belakang cuma ada 3 saudaraku. Di belakang cuma ada 3 kisi juga. Ada 3 kisi-kisi. Kita perlihatkan untuk tombolnya nih, tombol ini untuk analognya tadi untuk gerak-gerakin sana. Ini gas juga di sini. Gasnya juga di sini saudaraku. Untuk handle bleed sini kuncinya ya, saya sampai lupa kasih informasi. Kuncinya ini masih kunci manual saudaraku, belum kunci yang keyless. Nanti kayak gini lah, daripada keyless nanti ada trouble-nya, malah bingung nyari keylessnya di mana gitu. Ini buat tempat-tempat HP atau apa, ini bisa nih tempat-tempat HP buat nyalain rokok. Situ. Ini tombol-tombolnya kura-kura kelinci dan lain-lain. Lampu-lampu, wiper. Yang sedikit jadi pertanyaan saya saudaraku, ini mana ini speakernya ini? Speakernya kok nggak ada. Ini lampunya sedikit bagus, unik, keren ya, cakep ya.
Cakep. Untuk terkait dengan visibility-nya di sini luas, tampilannya sangat luas. Kacanya juga sangat-sangat lebar nih, samping sama depan tuh sangat-sangat cakep. Sedikit informasi lagi nih, ada bonus. Bonus ini dari pembelian eskavator di Pretty Simple Alat Berat, dapat bonus ini. Kamera, sip. Pedal breaker ada di sini saudaraku, pedalnya. Untuk tracknya seperti ini bentuknya, nggak bisa ditekuk ininya. Biasanya kanan eskavator brand lain ada yang bisa ditekuk, ini nggak bisa. Untuk dari sini, sisi sini ini nggak ada apa-apa saudaraku. Kalau mau buat tombol sendiri bisa sini. Ini buat naruh-naruh sesuatu di sini. Terus kemudian untuk pemecah kaca. Nah, sekarang kita, karena saya penasaran dengan speakernya kok nggak ada. Ini bisa nggak speakernya? Saya coba nyalain radionya. Ternyata di sini tuh nggak include radio. Not equipped with radio. Apakah semuanya nggak ada radionya? Kah? Aduh, nggak seru nih kalau nggak ada musik-musiknya. Masa ya nggak ada musik-musik? Saudaraku yang memiliki ekskavator SDLG terbarunya, ada radio apa tidak? Sama seperti ini, kasih info aja nih. Dari sini nggak ada radionya. Speakernya juga kosong tuh di cabin. Ini ada menu radio tapi nggak nyaut. Not equipped with radio. Nggak ada. Sebetulnya nggak ada radio nggak apa-apa, yang penting ada MP3-nya atau gimana gitu. Aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita pasang sendiri juga bisa. Sip, itu. Sekian ya saudaraku untuk interiornya. Ya saudaraku, cukup ya untuk interior. Saat ini kita ingin mencoba terkait dengan performanya eskavator SDLG seperti apa. Yuk kita coba ya, kita tes. Saksikan terus, mantap. Ya saudaraku, saya baru aja selesai mencoba performance dari SDLG terbaru. Hasil dari pengetesan saya pribadi tadi baru aja. Dan ekskavator ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bagus di powernya mantap banget powernya. Kalau dari segi kelincahannya, kalau dibandingin dengan brand lain, kalau menurut saya pribadi ya, disclaimer on ya, ini penilaian saya pribadi, bukan sedang branding ekskavator ini atau menjelek-jelekan tuh enggak. Kelincahannya normal, tidak lambat, normalnya kelas 6 ton kelincahannya, tapi di brand yang lain ada yang lebih lincah lagi. Ya namanya juga pressure dan ke power dan ke kelincahan itu satu hal yang berbeda. Kadang ekskavator ada yang lebih lincah tapi powernya nggak begitu bagus, ada yang powernya dapat tapi kelincahannya nggak dapat. Nah ini salah satunya, ini powernya dapat, lincahnya nggak begitu kalau menurut saya. Normalnya aja kalau kaitan dengan kelincahannya gitu. Powernya bagus banget powernya. Tak akui powernya mantep pokoknya. Maju strike maju, gerakan kombinasi sambil swing dan lain-lain. Ngedrop nggak begitu banyak banget powernya. Pokoknya intinya hasil pengetesan tadi, saya pengetesan powernya bagus.
kelincahannya normalnya kelas 6 ton. Gitu ya saudaraku. Oke, saya rasa cukup untuk review lengkapnya. Semoga bermanfaat untuk semua saudaraku perintis Indonesia. Saya ambil kesimpulan untuk kelebihan dan kekurangan excavator ini. Pertama, kelebihannya powernya bagus saudaraku. Kemudian ketahanan, sedikit informasi lagi, ketahanan spare part yang ada pada SDLG sangat bagus. Customer saya yang saya telepon, beberapa customer ini, salah satunya Pak Wayan, salah satu dari Lampung, terus ada juga di Sumatera banyak ini, brand SDLG populasinya banyak di Sumatera. Saya tanya telepon ke customer, beliau pakai dari baru, ada yang dari baru, ada yang like new. Pak Wayan salah satunya itu like new, belinya kondisinya bekas tapi kondisinya masih bagus. Itu sampai sekarang beliau belum pernah melakukan penggantian apapun. Pak Wayan cerita ke kita, beliau memakai SDLG itu sangat-sangat senang, sangat-sangat puas dengan kualitasnya. Powernya bagus, ketahanan spare part yang ada di ini sangat bagus semua. Beliau belum pernah ganti aneh-aneh. Belum pernah ganti aneh. Pernahnya itu cuma ganti hose. Itu pun gara-gara hose-nya kejepit-jepit, jadi pecah hose bucket. Itu kalau nggak kejepit atau tersentuh itu ya masih aman sampai sekarang. Hose-nya nggak pernah ada yang bocor, berarti kualitas hose-nya bagus. Beda ada brand yang lain kan, ada yang baru pakai 2 bulan, 3 bulan tuh hose-nya udah pecah, tuh ada itu brand lain tuh. Saya nggak usah sebut brandnya ya. Terus nggak ada pernah problem apapun. Excavator SDLG-nya beliau itu paling lama dipakai kerja itu 32 jam. 32 jam itu tanpa berhenti ya. Engine-nya running terus, nyala terus. Itu kerja. Beliau itu kerjanya 24 jam saudaraku. Pagi, siang, malam itu kerja. Selesai itu paling subuh jam 4, jam 3 pagi itu baru selesai itu. Beliau cerita sama saya itu. Saudaraku yang kenal sama beliau Pak Wayan di Lampung itu tahu sendiri lah. Silakan buktikan, kalau nggak percaya datang aja ke beliau di Lampung itu. Bener, beliau kerjanya itu 24 jam. Nggak ada istirahatnya. SDLG itu kalau kualitasnya nggak bagus itu paling udah rusak gitu Pak. Beliau pakai udah lama kok beliau. Sampai sekarang nggak ada problem excavatornya, SDLG-nya. Ya ini yang mau beli excavator ini ya nanti akan dapat hal yang sama lah, insya Allah halnya sama. Yang penting nggak ada kesalahan malpraktek atau kaitan dengan operator ataupun kaitan dengan alam mungkin tenggelam atau gimana, operatornya mungkin ngutak-ngatik nggak jelas menyebabkan rusak gitu. Kalau nggak ada kayak gitu, saya rasa penggantian oli filter sesuai dengan SOP, saya rasa ini bertahan dengan jangka waktu yang bagus. Untuk kualitasnya, untuk powernya nggak ada. Pak Wayannya sendiri cerita, SDLG saya kalau beratnya ditambah itu pasti malah mantep lagi. Karena powernya sama seperti kelas 7 ton powernya. Yang dia beliau kalau pakai lagi gali itu pasti kabinnya keangkat, ikut ketarik karena kurang beratnya. Padahal ini udah tergolong berat loh, 6.050 kg, yang lain 5.700, 5.800, ini 6.000. Powernya yang saking bagusnya yang jadi kelebihan di SDLG. Itu saudaraku. Untuk kekurangan, oke, sekarang kita lanjut ke kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, ini nggak tahu ini bener apa keliru apa tidak. Semuanya seperti itu apa emang bagaimana, saya sendiri nggak paham. Saya aja nggak tahu, nggak ada informasi juga, nggak ada radionya saudaraku. Orang saya ini kok di luar negeri, orang-orang saya kok nggak ngasih tahu kalau nggak ada radionya gitu. Saya baru tahu nih, baru monitor tadi ini nggak ada radionya. Bingung saya. Nggak apalah, kita pasang sendiri radionya saudaraku. Murah radio tuh, cuma berapa sih, murah. Kasih sound yang besar sekalian aja nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu elektrikalnya saudara ya, jangan diganggu elektrikalnya. Pasang di saluran yang tepat gitu, gampang kok masang gitu. Orang-orang sound itu udah memahami lah pemasangan sound system gitu. Kasih aja yang bagus untuk dengerin musik, hiburan untuk operatornya. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi mungkin kelincahannya normal sih, nggak kekurangan kalau itu sih, nggak kekurangan kalau saya, normalnya aja itu. Tapi kalau dibanding sama brand lain ada yang lebih lincah memang. Ada yang lebih lincah. Saya tanya ke beberapa customer, kekurangan yang lain tuh bilangnya nggak ada gitu, nggak ada kekurangan. Pak Wayannya kalau nggak salah sudah ganti sprocket ya. Sprocket memang wajar ya, sprocket itu ada waktunya dalam bekerja untuk penggantian sprocketnya. Udah habis gitu. Iya, harganya sedikit mahal. Harganya excavator ini sedikit mahal, lebih mahal daripada brand lain. Tapi dengan bukti beliaunya Pak Josephine dari Pontianak, itu bukti sendiri saudaraku, beliau ngetes
eskavator yang brand lain dites, tetap memilih ini yuk. Berarti kan ini lebih bagus. Harga bawah kualitas, saudara. Lebih mahal ya nggak apa-apa memang, tapi top unitnya, powernya bagus memang, dapat banget. Apalagi kekurangannya? Nggak ada ya saudaraku, saya rasa cukup. Udah, yang mau beli eskavator ini silakan hubungi kita kasihkan harga termurah. Ini aja langsung di nomor saya pribadi. Nomor saya pribadi ada yang di bawah ini, nomor saya pribadi, nomor saya untuk bisnis juga, jadi satu lah. Saya ada agak keliru lah saya pokoknya. Harusnya bisnis sendiri, pribadi sendiri, nomor saya jadi satu, cuma itu saking banyaknya yang ngubungi saya nggak bisa balas, respon, tapi nanti ada orang-orang saya yang akan respon Bapak. Gitu ya saudaraku, yang mau eskavator ini saya kasihkan harga spesial dengan garansi tetap ada, dan kelebihan bonus-bonus yang kita berikan juga lumayan banyak lah, cakep. Silakan bandingkan semua aspek. Kalau saudaraku mau membandingkan, kan banyak nih orang-orang yang lain yang menjual eskavator, tapi perintis import alat berat lah yang terbaik, terlengkap, mekaniknya lengkap, spare part juga jualan spare part. Kita jualan spare part kok saudaraku. Di Asam Regas itu ada toko kita itu kita. Jadi saudaraku mau beli spare part apapun kita ada, kita layani. Mau beli brand apapun ada pokoknya. Makanya kita nggak takut jualan ekskavator, karena kita jualan spare part. Kita mekanik, kita juga mekanik yang handal semua. Kalau ada problem apapun kita bisa benahi, kita bisa bantu, kita bisa backup. Nah itu kita kalau mau beli ekskavator bandingkan semua aspek. Jangan membeli ekskavator di tempat yang asal-asalan aja, jangan. Ada kok orang-orang lain yang nggak paham ekskavator, nggak punya mekanik, jual asal jual, ada trouble. Kemarin ya sedikit cerita lagi saudaraku, ada cerita membeli ekskavator brand lain yang sistemnya ada sistem sensor DPF. Penjualnya nggak paham sensor seperti itu kayak gimana, pembelinya nggak paham. Saya itu nggak bisa kerja saudaraku, sudah 5 bulan nggak bisa kerja, berhenti, stop, mati, jeklek. Kalau itu ekskavator angsuran apa nggak bikin bunuh diri tuh customer, kasihan loh. Dia mengeluh-ngeluh sama saya, minta tolong bantuan, terus saya bilang baik-baik Pak, izin Bapak kan belinya nggak di saya gitu, masa ya pusingnya ngajak bareng-bareng saya gitu. Terus akhirnya beliau gini, udah saya beli dengan Mas Rio lagi, saya beli Inden, beliau Inden ekskavator lagi di saya, tapi beliau minta tolong ekskavator yang beliau beli di orang lain itu minta tolong diselesaikan. Itu ada sensornya itu saudara, sensor DPF. Itu saya sudah jelaskan sensor DPF itu gimana. Ini nggak akan bisa kerja di Indonesia kalau kita nggak bisa meremove, nggak menghilangkan, nggak mengkontrol sensor ini. Ini membuat engine-nya mati. Engine mati sampai sekarang, pusing beliaunya. Dan beliau udah Inden pesan di saya, terus saya layani sekarang. Saya berusaha untuk menyelesaikan ini, paling nggak lama lagi saya akan datang ke sana. Terus saya akan reviewkan juga nanti. Saya jelaskan di video YouTube kita, mungkin kita akan reviewkan ini. Salah satu contoh, jangan dicontoh. Membeli eskavator harus dipertimbangkan semua aspek. Jangan hanya pertimbangan harga aja, harga selisih 5 juta, tapi engkau membandingkan. Padahal saya harganya sama loh saudaraku. Dengan manapun, rata-rata saya lebih murah dari manapun. Tapi terkadang kan saya nggak monitor bagaimana, kurang sehari ini mungkin harganya disamain dengan sebelah. Ya udah nggak apa-apa, harga bersaing nggak masalah. Kita pelayanan yang terbaik, kita kasihkan yang terbaik, mekanik lengkap, spare part lengkap, pokoknya perhatikan semua aspek gitu saudaraku. Oke, baik. Tag video kita dari pagi jam 6 pagi sampai sekarang ini hampir jam berapa nih? Hampir jam 12 siang. Sudah lumayan panas saudaraku. Semoga bermanfaat ya tag video syuting kita pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada customer perintis yang mau membeli alat berat, bingung mau beli alat berat ekskavator apa, merek apa, brand apa. Kalau dari saya pribadi, intinya kalau unit baru itu semuanya bagus saudaraku. Cuma ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama seperti beli truk, merek Dina, merek Giga, merek Canter, itu ada kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau unit baru sama-sama bagusnya. Kalau unit bekas, pertimbangkan betul unitnya. Datang cek unit, lihat ada kekurangannya apa. Itu. Kalau unit bekas nggak bisa dibandingkan harganya. Kalau unit baru, bandingkan harganya nggak apa-apa, tapi kualitas dan kelengkapan dealernya pertimbangan betul. Mekaniknya, spare partnya itu pertimbangan gitu. Saudaraku, kalau mau leasing juga bisa kok saudaraku. Kita leasing dari awal sampai sekarang masih bisa leasing. Mau DP berapa aja bisa kita atur, nggak usah takut. DP berapa aja kita bisa atur. Pokoknya leasing, mau leasing domisili manapun bisa kok saudaraku. Saya sudah pernah Jambi, Medan, Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sulawesi belum pernah. Sulawesi sampai sekarang belum pernah ada yang deal. Kalau Jateng, Jatim, Bali,
Jabar, Jakarta itu udah sering. Udah. Domisili mana aja kita bisa, saudaraku. Pokoknya yang mau kredit eskavator ini juga bisa, DP kita bisa diskusikan, kita bisa negosiasi. Pokoknya gampang. Oke, saya rasa cukup, saudaraku. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe 3 akun media sosial dari kita ya. Di follow ya saudaraku, 3 akun media sosial dari kita. Nggak ada ruginya, nggak ada salahnya. Menambah pertemanan, menambah persaudaraan. Kita sebagai seorang laki-laki harus nambah saudara, nambah teman, nambah rezeki. Intinya kayak gitu. Saya bisa sampai titik sekarang ini, bisa sampai memiliki perusahaan, alhamdulillah ya, yang bangunannya seperti ini karena saya selalu menjaga pertemanan, persaudaraan. Kontak saya, saudaraku, kontak HP saya ada berapa jumlahnya? 15.000. Padahal saya udah pakai HP terbaru loh, HP iPhone 16 Pro Max. Baru pakai 1 bulan udah rusak, ngeblank, nggak kuat. Ya karena gitu, datanya terlalu tinggi soalnya. Data kontak, WA semuanya terlalu tinggi. Nggak tahu lah. Ya penting ada, ya mungkin ada evaluasi ke depan, nggak tahu, saya masih bingung harus gimana. Tapi saya senang banyak teman, banyak rezeki, intinya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Pokoknya doa terbaik untuk semua saudaraku perintis se-Indonesia. Semoga bisa menjadi seorang perintis yang sukses. Pokoknya kalau mau menjadi seorang perintis yang sukses abadi, silakan bergabung dengan kita, Perintis Import Alat Berat. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk saudaraku perintis. Kita ini perintis, bukan pewaris. Salam perintis.